Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Ati Husnul Khotimah dan rekan saya Fauzan Zain Mubarak, Cindy Rahmawati dan Miftagina. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah masa Mesir kuno, Yunani dan Romawi. Berikut penjelasan. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai sejarah pra-Islam pada masa Mesir kuno. Seperti yang kita tahu, Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir, hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi. Nah, sejarahnya ini mengalir melalui periode kerajaan-kerajaan yang stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Nah, Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru. Nah, peradaban Mesir kuno didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia, ditandai terutama oleh yang pertama adalah irigasi teratur terhadap lembah Nil, yang kedua pendayagunaan mineral di lembah dan wilayah gurun di sekitarnya, dan yang ketiga perkembangan sistem tulisan dan sastra, yang keempat organisasi proyek kolektif, yang kelima perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah serta Mediterania Timur, serta kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara atau suku bangsa tetangga pada beberapa periode berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa sejarah Yunani kuno. Yunani kuno adalah dari zaman Yunani Arkais, dari abad ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi sampai berakhirnya abad kuno. Yang pertama, peradaban ini mencapai puncaknya kegemilangannya pada zaman Yunani klasik dari abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani di bawah pimpinan negara kota Athena berhasil mematahkan invasi Kekaisaran Persia. Peradaban Yunani kuno juga sangat mempengaruhi bahasa, politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu, seni rupa maupun kemunculan Renaissance di Eropa Barat, serta kembali diminati pada era kebangkitan neoklasik abad ke-18 dan ke-19 di Eropa dan Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftagina Safira dengan NIM 211160050. Bangsa Romawi adalah penduduk kota Roma, dan kota Roma dimulai dari perkampungan kecil di bukit-bukit Palatine dan Aventine. Diceritakan bahwa Romulus adalah raja pertama Roma, dan pendirian Roma secara tradisional terjadi pada 753 SM. Menurut legenda, Romulus merupakan keturunan pahlawan Troya Aeneas yang bermigrasi ke Latium atau Italia. Setelah kesatuan Troya, kerajaan Romawi dipimpin oleh 7 raja. Raja ketujuhnya diduketa dan rakyat Romawi menggantikannya dengan sistem pemerintahan Republik Romawi. Pada masa kerajaan, 3 raja Republik Romawi berasal dari bangsa Etruria. Pada waktu itu, bangsa Etruria adalah orang-orang yang paling kuat. Pada zaman Romawi, penguasaan laut belum menimbulkan persoalan perlintasan laut, karena kekuatan Romawi sebagai kekuasaan kekaisaran imperium masih menguasai Laut Tengah dan belum ada kerajaan yang mengimbangi kekuatan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Pada masa abad pertengahan, Imperium Romawi runtuh, maka bermuncullah negara-negara yang menuntut sebagian laut yang berbatasan dengan pantainya. Antara lain Venetia mengklaim Laut Adriatik, Genoa mengklaim Laut Liguria, dan Pisa mengklaim Laut Hircania. Klaim negara-negara ini menimbulkan keadaan yang menyebabkan laut tidak lagi menjadi milik bersama, sehingga diperlukan peraturan untuk menjelaskan kedudukan hak-hak atas laut menurut hukum. Baiklah, itu tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai sejarah pra-Islam pada masa Mesir kuno, Romawi, dan Yunani kuno. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.